Pelatihan resusitasi dan tindakan darurat pada semester 10. Penjelasan lengkap pelatihan resusitasi dan tindakan darurat merupakan salah satu komponen penting yang diajarkan pada semester 10 di pendidikan kedokteran. Fokus utama dari pelatihan ini adalah mempersiapkan mahasiswa kedokteran untuk menangani situasi kegawat daruratan secara cepat, tepat, dan efektif. Baik di fasilitas kesehatan maupun di luar rumah sakit. Mahasiswa dilatih untuk menguasai teori, keterampilan teknis, serta pengambilan keputusan klinis dalam situasi darurat medis. 1. Pentingnya pelatihan resusitasi dan tindakan darurat, keselamatan pasien, resusitasi yang cepat dan tindakan darurat yang tepat dapat menyelamatkan nyawa pasien. Penanganan awal yang efektif dapat meningkatkan peluang pemulihan pasien secara signifikan. Kemampuan dasar dokter. Kompetensi dalam kegawat daruratan merupakan salah satu syarat dasar bagi seorang dokter. Mahasiswa diharapkan mampu memberikan penanganan darurat di berbagai kondisi, termasuk situasi yang minim fasilitas. Penanganan kasus kompleks. Melalui pelatihan ini, mahasiswa dilatih menghadapi kondisi darurat yang beragam, seperti serangan jantung, trauma berat, hingga kegawatan pada anak dan ibu hamil. 2. Komponen utama pelatihan resusitasi dan tindakan darurat resusitasi jantung paru, Cardiopulmonary Resuscitation, CPR, prinsip dasar CPR. Fokus pada ABC, airway, breathing, circulation. Teknik mempertahankan jalan napas, memberikan napas buatan, dan melakukan kompresi dada. CPR untuk dewasa, teknik kompresi dada. 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Rasio kompresi dan ventilasi, 30:2 untuk CPR manual tanpa alat bantu. CPR untuk anak dan bayi, teknik dan rasio disesuaikan dengan ukuran tubuh. Fokus pada tekanan yang lebih lembut dan volume ventilasi yang lebih kecil. Penggunaan automated external defibrillator, AED. Mahasiswa diajarkan cara menggunakan AED untuk memberikan kejut listrik pada pasien dengan henti jantung. B. Penanganan jalan napas darurat, teknik membuka jalan napas, head tilt chin lift. Membuka jalan napas pada pasien tanpa cedera leher. Jaw thrust digunakan pada pasien yang dicurigai mengalami trauma leher. Manajemen jalan napas dengan alat, penggunaan ambu bak, laringoskop, dan intubasi endotrakeal. Penanganan obstruksi jalan napas akibat benda asing, contoh, manuver Heimlich, C. Tindakan darurat pada trauma penanganan cedera kepala dan leher. Stabilisasi tulang belakang servikal untuk mencegah cedera lebih lanjut.
Evaluasi neurologis menggunakan Glasgow Coma Scale, GCS. Penanganan hemoragi, perdarahan. Mengendalikan perdarahan eksternal dengan penekanan langsung, balutan tekan, atau penggunaan turniket. Penggantian cairan intravena untuk menjaga hemodinamik pasien. Tindakan darurat pada trauma toraks, penanganan pneumotoraks, tusukan jarum atau pemasangan selang dada. Penanganan tamponade jantung. Penanganan trauma abdomen. Identifikasi perdarahan internal dan tindakan stabilisasi sebelum operasi. D. Kegawat daruratan kardiovaskular serangan jantung, acute myocardial infarction. Identifikasi gejala, nyeri dada, dyspnea, dan keringat dingin. Pemberian terapi awal, nitrogliserin, aspirin, dan oksigen. Aritmia dan henti jantung, penanganan bradikardia dan takikardia menggunakan obat atau defibrilasi. Kegawat daruratan pada anak dan bayi, pediatric emergency. Resusitasi neonatal, teknik ventilasi dan kompresi yang disesuaikan untuk bayi baru lahir. Penggunaan Apgar Score untuk evaluasi kondisi awal bayi. Demam kejang, penanganan kejang dengan diazepam rektal atau obat intravena. Manajemen hipertermia menggunakan antipiretik dan kompres. F. Kegawat daruratan obstetri perdarahan postpartum, pemberian oksitosin untuk kontraksi uterus. Penanganan shock hipovolemik dengan pemberian cairan. Eklamsia, pemberian magnesium sulfat dan antihipertensi. G. Manajemen keadaan gawat akibat lingkungan luka bakar, penanganan awal dengan pemberian cairan sesuai rumus Parkland. Mencegah infeksi pada luka, hipertermia dan hipotermia, penanganan sesuai kondisi lingkungan pasien, pendinginan atau penghangatan. Keracunan, identifikasi racun berdasarkan gejala. Pemberian antidot spesifik jika tersedia. 3. Metode pelatihan yang digunakan simulasi dan praktik langsung. Mahasiswa melakukan simulasi menggunakan manekin atau alat bantu lainnya. Latihan berulang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan teknis. Case-based learning, CBL. Mahasiswa mempelajari kasus-kasus kegawat daruratan dan mendiskusikan solusi penanganan. Scenario-based training, pelatihan berbasis skenario darurat, untuk melatih pengambilan keputusan secara cepat. Evaluasi dan umpan balik, setiap tindakan yang dilakukan mahasiswa dievaluasi oleh instruktur, dengan umpan balik untuk perbaikan. 4. Tantangan dan solusi dalam pelatihan tekanan emosional. Mahasiswa diajarkan untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi darurat melalui latihan berulang. Koordinasi tim.
Pelatihan melibatkan kerja sama tim untuk memastikan komunikasi yang efektif dan efisiensi tindakan. Keterbatasan fasilitas. Mahasiswa diajarkan improvisasi dalam situasi darurat dengan sumber daya terbatas. 5. Tujuan akhir pelatihan kompetensi klinis. Mahasiswa mampu melakukan tindakan resusitasi dan penanganan darurat sesuai standar protokol. Pengambilan keputusan cepat. Mahasiswa dapat menentukan prioritas tindakan dalam situasi yang mengancam nyawa. Kesiapan praktik mandiri. Pelatihan ini mempersiapkan mahasiswa menghadapi kegawat daruratan secara mandiri setelah menjadi dokter. Kesimpulan pelatihan resusitasi dan tindakan darurat pada semester 10 merupakan komponen vital dalam pendidikan kedokteran. Pelatihan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan keterampilan dan kepercayaan diri dalam menangani situasi darurat medis. Dengan latihan intensif, simulasi kasus, dan evaluasi yang berkelanjutan, mahasiswa diharapkan mampu memberikan penanganan darurat yang profesional dan menyelamatkan nyawa di berbagai kondisi.